Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam program Sapaan Teduh YPKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sungguh merupakan suatu anugerah, kita masih diberikan nafas kehidupan pada hari ini dan juga diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita menjalani kehidupan kita pada hari ini, mari kita mengambil waktu ini, meneduhkan hati dan pikiran kita. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan atas hari baru yang telah Tuhan berikan pada hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Agar firman-Mu tidak hanya kami dengarkan melalui telinga kami, tapi firman-Mu ini menjadi benih kehidupan di dalam hati kami yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam keseharian kami. Ya Tuhan, hamba-Mu yang Kau utus untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga yang memperlengkapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar dia mampu menyatakan kebenaran firman Tuhan seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, adalah doa kami. Kami dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia 13 ayat 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Alkitab yang saya gunakan terjemahan baru edisi yang kedua. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia mendatangkan kegelapan, sebelum kakimu tersandung di bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang. Ia menjadikan hari kelam pekat dan membuatnya gelap gulita. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan, tema yang diangkatkan kepada kita yaitu waktunya memuliakan. Saudara-saudara yang terkasih, ada suatu kisah tentang seorang arsitek yang sangat sukses. Arsitek ini sudah cukup senior, dan sepanjang hidupnya, ia sibuk membangun gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung yang megah, pusat perbelanjaan, dan juga perumahan yang elit. Dan dia begitu bangga akan karyanya, karena karyanya begitu banyak dilihat oleh orang. Dan ia sangat bangga dengan pencapaiannya itu. Namun di tengah kesibukannya untuk mengejar kejayaan, mengejar kesuksesan, ia sering sekali melupakan waktu untuk keluarganya. Dia sering melupakan untuk menjaga kesehatannya. Dan yang paling penting, dia bahkan lupa waktu untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ketika orang lain mengajak dia untuk beribadah dan melayani, dia sering sekali mengatakan, nanti aja kalau saya sudah pensiun, ketika saya sudah punya banyak waktu luang, saya pasti akan melayani Tuhan.
Hingga suatu hari di usianya yang sudah mencapai 56 tahun, bapak ini divonis menderita sebuah penyakit degeneratif pada matanya, yang secara perlahan itu akan merenggut penglihatannya. Dokter mengatakan bahwa dalam waktu beberapa bulan saja, ia akan mengalami kebutaan total. Dan vonis dokter ini menghancurkan kebanggaannya. Dalam masa transisi ia menuju kehilangan penglihatan, ia sering sekali menangis di hadapan Tuhan. Ia menyadari suatu hal yang sangat menyakitkan. Ia telah menyia-nyiakan waktu terangnya selama ini. Di sisa penglihatannya yang mulai buram, mulai terselubung penyakit yang dialaminya, bapak ini akhirnya bertobat. Ia menggunakan sisa waktunya sebelum benar-benar dia tidak bisa melihat. Dia membaca Alkitab, merancang sebuah jemaat kecil di desa yang cukup terpencil, bahkan dia membagikan kesaksiannya untuk bisa menjadi sebuah inspirasi bagi banyak orang yang mengunjunginya. Tuhan justru turun di saat senja di dalam hidupnya. Ia berkata, dulu saya punya mata, tapi saya buta akan Tuhan. Dan ketika saya mulai buta, jiwa saya melihat terang Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui kisah ini sangat relevan dengan apa yang diperingatkan Nabi Yeremia di dalam bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yeremia sering disebut sebagai nabi yang meratap, menyampaikan suatu pesan kepada bangsa Yehuda. Ketika bangsa Yehuda sedang berada di puncak kesombongan mereka, mereka merasa aman, mereka merasa kuat, dan menolak untuk tunduk serta patuh kepada Tuhan. Melalui ayat 16 ini, Tuhan juga tidak langsung menghukum. Tuhan melalui Nabi Yeremia memberikan sebuah kesempatan dan peringatan kepada mereka. Dia berkata, muliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia mendatangkan kegelapan. Apa artinya memuliakan Tuhan dalam ayat ini? Memuliakan Tuhan di sini bukan sekedar menyanyikan lagu pujian, bermain musik, dan juga bersorak-sorai. Tidak hanya seperti itu. Memuliakan Tuhan berarti meruntuhkan kesombongan, meruntuhkan ketamakan kita. Memuliakan Tuhan berarti mengakui bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas waktu kita, atas harta kita, tenaga, bahkan nafas kehidupan kita. Bangsa Yehuda diminta untuk bertobat sebelum semuanya terlambat. Ada sebuah metafora yang digunakan Yeremia tadi soal kesempatan yang terbatas itu. Dia mengatakan sebelum kakimu tersandung di bukit-bukit yang diliputi senja. Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan ketika kita mendaki sebuah bukit yang terjal, kemudian matahari mulai terbenam, cahaya matahari sudah mulai memudar dan bayang-bayang kita sudah mulai menggelap, dan jalan setapak yang menjadi satu-satunya jalan itu sudah mulai tidak terlihat. Betapa mudahnya kaki kita tersandung dan kita terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Itulah gambaran hidup manusia yang menunda-nunda pertobatan dan juga kesempatan untuk melayani Tuhan. Jika kita menunda memuliakan Tuhan ketika masih ada terang di dalam kehidupan kita, di masa muda kita, ketika kita masih sehat, ketika kita masih berjaya, ketika ekonomi kita masih sedang baik-baik saja, maka akan tiba nanti saatnya ketika masa senja itu di mana kita tidak lagi memiliki kesempatan, tidak lagi memiliki kekuatan dan kesehatan, dan juga kejernihan pikiran untuk melakukannya. Dan pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita sering sekali menunda? Seringkali kita juga sering seperti bangsa Yehuda ini. Kita terjebak dalam ilusi waktu. Kita masih merasa masih ada hari esok. Kita berkata nanti kalau anak-anakku sudah mandiri, ketika kehidupanku sudah mapan, saya akan aktif di gereja. Nanti kalau ketika kehidupan saya sudah stabil, ekonomi saya sudah mapan, saya akan memberikan persembahan untuk gereja, memberikan persembahan dengan benar kepada Tuhan. Nanti kalau saya sudah mau pensiun, saya akan sungguh-sungguh berdoa. Begitu prinsip yang sering sekali kita pegang dalam kehidupan kita.
Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini dengan penuh kasih mengingatkan kita, jangan menunda. Waktu untuk memuliakan Tuhan bukanlah nanti, melainkan sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui firman Tuhan hari ini apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, periksa hati kita. Apakah hati kita masih dikuasai kesombongan, dikuasai keangkuhan, dan merasa kita tidak membutuhkan Tuhan? Atau apakah ada dosa yang terus masih kita pelihara? Kita masih merasa nanti masih ada kesempatan untuk bertobat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lepaskan kebanggaan diri kita dan kita akui bahwa kita sangat bergantung kepada kasih karunia Allah. Yang kedua, berikan yang terbaik di saat-saat terang kehidupan kita. Jika saat ini kita masih memiliki kesehatan, gunakanlah kesehatan itu untuk melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita memiliki kecerdasan, memiliki talenta, gunakan itu, kelola itu untuk bisa menjadi solusi di dalam kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat kita. Jika kita memiliki berkat finansial yang cukup lumayan, jadikanlah itu saluran berkat. Sebelum kegelapan, krisis ekonomi, sebelum kita kehilangan segalanya itu datang. Yang ketiga, jadikan keluarga sebagai tempat kita untuk menyembah Tuhan, menjadi pusat penyembahan dalam hidup kita. Mulailah memuliakan Tuhan di dalam lingkungan yang paling dekat dengan kita. Ajaklah pasangan, ajaklah anak-anak kita untuk berdoa bersama hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Jangan tunggu sampai ada waktunya kita tidak bisa lagi bercengkrama dengan keluarga kita. Ketika senja itu datang atau ketika konflik datang baru kita ingat, Tuhan tolong kami. Jangan kita tunggu konflik itu datang, tetapi pakailah kesempatan untuk bisa menghadirkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat yang ada di wilayah pelayanan GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, waktu kehidupan kita terus berjalan dan senja pasti akan datang dalam hidup ini, dalam hidup setiap manusia. Bisa itu berupa usia tua, masa-masa krisis, dan juga bahkan mungkin adalah akhir zaman. Tetapi bagi kita yang telah memuliakan Tuhan, ketika hari masih siang, kegelapan itu juga tidak akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Tetapi disitulah saatnya kita menyambut Tuhan datang dan berdiam di dalam kehidupan kita. Marilah jadikan hari ini sebagai momentum, sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah waktunya memuliakan Tuhan. Jangan tunggu sampai senja menutupi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk melakukan semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dan jika kami pada kehidupan kami, pada hari-hari sebelumnya, kami sering sekali Tuhan merasa bahwa kami tidak memerlukan Tuhan, kami merasa bahwa kami hanya penting untuk mengejar kesuksesan pribadi kami, dan juga kami merasa bahwa masih ada banyak waktu untuk kami bisa bertobat. Pada saat ini Tuhan, kami mohon ampun, kami minta Tuhan untuk mengajari kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin bijaksana dalam kami memakaikan kesempatan yang kami miliki, waktu terang yang kami miliki, untuk memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di wilayah Klasis Jakarta Kalimantan ini Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan kami, Tuhan yang memberkati keluarga kami, Tuhan yang memberkati pekerjaan kami, usaha kami, yang memberikan rezeki, dan juga Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini, agar kami senantiasa mampu Tuhan, memuliakan Tuhan, baik di saat-saat sukacita dan juga di saat-saat duka cita kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk GBKP Runggun Balikpapan dan juga Perpulungan Penajam Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu ini, Tuhan yang senantiasa hadir melalui Roh Kudus-Mu, agar setiap pelayanan, setiap program-program yang dijalankan Runggun Balikpapan dan juga
Perpulungan penajam ini Tuhan bisa juga untuk memuliakan nama Tuhan, memberitakan Injil, dan kami juga berdoa untuk seluruh pertua diaken, dan juga pendeta, dan juga vikaris, detaser yang melayani di jemaat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang juga memberikan hikmat, agar senantiasa semangat, menyala semangat untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu dan juga bersaksi, dan juga melalui gerejamu, di GBKP Runggun Balikpapan, dan juga perpulungan penajam Tuhan, semakin dirasakan oleh orang lain kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, dan dalam setiap rencana pembangunan, dalam rencana untuk mengurus izin dalam beribadah Tuhan, Tuhan juga yang memberkati setiap jemaat-Mu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, Tuhan juga yang menolong mereka, agar mereka senantiasa berserah kepada Tuhan dan mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaslah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, sapaan teduh kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan shalom, selamat pagi.